Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan tugas perkembangan peserta didik SMP dari aspek sosial. Yuk kita simak bersama. Nah, untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang karakteristik peserta didik SMP dari berbagai aspek. Nah, peserta didik SMP tentunya memiliki karakteristik yang khas dalam berbagai aspek. Di antaranya ada aspek fisik, yaitu pertumbuhan pesat pada masa pubertas, perubahan bentuk tubuh, dan peningkatan hormon. Yang kedua ada aspek kognitif, yang mana aspek kognitif ini mulai berpikir abstrak, mengembangkan logika, dan mulai mempertanyakan aturan sosial. Yang ketiga ada aspek sosial, yang mana aspek sosial ini mulai mencari jati diri, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengalami pengaruh dari lingkungan. Yang keempat ada aspek emosi, rentang mengalami perubahan emosi, mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan mulai mengembangkan empati. Dan yang terakhir ada aspek moral dan religius. Nah, aspek ini mulai memahami konsep benar dan salah secara lebih kompleks serta meningkatkan kesadaran beragama. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di aspek-aspek di atas tersebut, kita bisa mengetahui bahwa peserta didik SMP mengalami perubahan yang signifikan di berbagai aspek perkembangan. Mereka mulai membangun hubungan sosial yang lebih luas, memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi, serta mengalami perkembangan emosi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pemahaman akan aspek-aspek ini sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran mereka. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih tugas perkembangan peserta didik SMP. Nah, menurut teori perkembangan, tugas perkembangan peserta didik SMP ini meliputi yaitu membangun hubungan sosial yang lebih luas di luar keluarga, kemudian ada belajar bekerja sama dalam kelompok dan memahami norma sosial, kemudian mengembangkan konsep diri dan identitas pribadi, dan juga ada mengelola emosi dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan terakhir ada meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah dalam interaksi sosial. Nah, dengan adanya tugas-tugas tersebut sangat penting karena membantu peserta didik dalam membangun kepribadian yang matang. Nah, dengan berinteraksi secara sosial, mereka belajar mengenal diri sendiri dan orang lain yang akan mempengaruhi kesuksesan mereka sendiri di masa depan. Nah, pada pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang keterkaitan tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian. Nah, tentunya tugas perkembangan peserta didik SMP ini sangat berkaitan erat dengan standar kompetensi kemandirian. Dan tentunya dalam konteks pendidikan, peserta didik diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial sekolah, mampu bersikap mandiri dan bertanggung jawab, serta mengembangkan rasa empati dan kerjasama dalam kelompok, dan juga dapat mengelola konflik dengan cara yang positif. Nah, dengan standar kompetensi kemandirian tersebut dapat memastikan bahwa peserta didik tidak hanya mengembangkan keterampilan akademik, tetapi juga kemampuan sosial yang mendukung keberhasilan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga kemampuan beradaptasi dan bekerja sama merupakan kunci yang penting dalam perkembangan mereka. Oke, pada pembahasan terakhir ini saya akan membahas tentang keterkaitan capaian perkembangan peserta didik dan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila ini menjadi panduan yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, beberapa keterkaitannya dengan tugas perkembangan sosial di SMP antara lain yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, maksud tersebut ialah mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada berkebinekaan global. Nah, maksud dari berkebinekaan global ini ialah mampu memahami dan menghargai perbedaan dalam lingkungan sosial. Yang ketiga ada gotong royong, yang dimana aktif bekerja sama dan membantu sesama. Yang keempat ada kemandirian, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang kelima ada bernalar kritis, yang mampu memahami permasalahan sosial dan mencari solusi yang tepat. Yang terakhir ada kreatif, mengembangkan cara-cara baru dalam menyelesaikan tantangan sosial. Nah, dari yang kita lihat profil Pancasila tadi ini dapat memberikan arah yang jelas bagi peserta didik dalam mengembangkan karakter mereka.
Dengan memahami keterkaitan antara perkembangan sosial dan nilai-nilai Pancasila, peserta didik dapat menjadi individu yang lebih berintegritas dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Baik teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa tugas perkembangan sosial peserta didik SMP sangat penting dalam membentuk karakter mereka menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.